Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tidak akan berpanjang lebar untuk mengungkapkan apa yang akan saya ungkapkan. Saya hanya akan bicara selama 10 menit saja. Dan ini saya melihat HP ini untuk apa? Untuk memastikan waktu yang saya gunakan itu tepat waktu alias cukup 10 menit saja. Dan di videoku kali ini saya ingin membahas tentang belajar konten itu tidak rugi. Kenapa saya bilang belajar konten itu tidak rugi? Karena gini, awal mula saya sebelum menjadi seorang konten kreator itu sebenarnya dulu saya itu juga bukan siapa-siapa, tidak dikenal oleh banyak orang. Dan waktu itu saya mengungkapkan isi hati dan pikiran saya hanya melalui tulisan saja. Dan alhamdulillah waktu itu banyak yang suka sih, meskipun ada juga banyak yang membenci dan memaki. Tapi dengan cacian dan kebencian yang mereka lontarkan kepadaku itu tidak membuahkan hatiku itu menjadi hancur atau patah semangat. Saya waktu itu tetap semangat dan percaya diri apa yang aku sampaikan itu memang benar dan tidak menyimpang. Karena banyak sekali waktu itu hujatan kalau saya ini tidak pantas untuk memberi motivasi atau nasihat. Padahal sebagai manusia yang beriman, untuk menjadi seorang motivator atau nasihat itu nggak perlu menjadi orang besar dulu, dimulai dari yang kecil dulu dan sesuai pengalaman yang kita dapatkan selama perjalanan hidup kita tersebut. Dan sampai akhirnya saya berniat untuk menjadikan bakat itu menjadi seorang konten kreator. Awal mula saya memberanikan diri untuk menggunakan muka sendiri, berbicara di depan kamera itu waktu itu saya belajar di Facebook. Maksudnya belajar di Facebook itu postingan itu aku posting di Facebook. Ya memang waktu itu memang masih sangat jelek karena ya memang baru belajar. Dan akhirnya aku kembangkan bakatku itu di snack video. Yang mana di snack video itu pun saya bertahun-tahun baru saya mendapatkan sedikit penghargaan, yaitu berupa pendanaan kreator. Yang mana pendanaan kreator itu sebenarnya juga nggak terlalu besar sih gajinya. Pendanaan kreator itu sebulan sekitar hanya Rp30.000. Dan karena saya melakukan pelanggaran yang waktu itu karena ada sesuatu, sehingga saya itu agak emosi, sehingga saya tidak mengabaikan pelanggaran tersebut, sehingga pelanggaran itu terjadi dan akhirnya pendanaan kreator itu dihentikan oleh snack video. Dan sekarang di snack video saya memang nggak mendapatkan apa-apa karena dapat pelanggaran. Akhirnya saya itu beralih ke YouTube ini karena saya itu mencari keberuntungan, dan keberuntungan juga itu tidak ada yang tahu siapa yang beruntung, karena keberuntungan itu tak lepas dari doa, usaha, dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saya menjadi seorang yang percaya diri berbicara di kamera depan seperti ini. Yang dulunya sebenarnya itu saya juga seorang pemalu. Untuk konten kreator pemula yang masih malu-malu menghadap mukanya di depan kamera, intinya gini, anggap kamera itu teman akrab kita, yang otomatis kita itu tidak usah malu-malu atau ragu-ragu mengungkapkan isi hati atau pikiran kita tersebut, sehingga kita itu dengan leluasa
apa yang ada di hati dan pikiran kita itu kita sampaikan tanpa ada malu-malu dan keraguan sedikit pun. Kalau kita menganggap kamera yang ada di depan kita itu orang asing atau orang lain, otomatis kita akan ragu dengan apa yang akan kita ungkapkan tersebut, gitu ya. Terus gini, kan saya itu kan sebenarnya dulu itu juga gak berniat mencari pekerjaan menjadi seorang konten kreator sih. Saya itu hanya kuniatkan sebagai motivasi atau sebagai amal jariah saja. Tapi karena memang semakin tua kebutuhan itu semakin banyak dan aku memang perlu butuh tambahan biaya, makanya sekarang apa yang ku ungkapkan, apa yang ku sampaikan itu berharap mendapat imbalan alias gaji, karena kebutuhan orang yang sudah semakin tua, anaknya sudah semakin dewasa dan kenalannya juga semakin banyak, otomatis pengeluaran yang didapat, maksudnya pengeluaran yang kita keluarkan itu juga semakin banyak. Maka sebagai seorang wanita yang memang seharusnya nggak bekerja di dunia maya seperti ini, itu seharusnya memang nggak seharusnya sih, tapi karena memang kita itu memang diharuskan untuk mencari penghasilan sendiri supaya kita itu tidak merepotkan laki-laki atau laki-laki itu tidak merasa terbebani dengan adanya diri kita, maka saya berusaha untuk mencari penghasilan sendiri. Masalah giliran hasil tidaknya itu kan tergantung doa, ikhtiar, dan usaha serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seiring berjalannya waktu sih, memang sebenarnya dulu itu saya di snack video itu sebenarnya saya itu juga mendapat peringkat di family tersebut, tapi karena kukira meskipun belum centang biru, kalau mendapat peringkat 1-35 besar di family, yang mana familinya juga berperingkat, itu akan mendapat gaji. Ternyata itu salah. Meskipun dapat peringkat, jika akun kita itu belum terverifikasi alias belum centang biru, maka gaji itu tidak akan pernah didapat alias ditahan. Dan meskipun kita berusaha menunggu berapa lama pun, gaji itu tetap tidak akan diberikan kepada akun yang belum terverifikasi tersebut. Sehingga aku berjuang di family itu yang dulunya sangat bersemangat bikin video itu sekitar 50, 70, pokoknya sangat banyak untuk mengejar poin, akhirnya menjadi kendur alias sekarang bikinnya hanya 1, 2, dan 3 saja. Dan keinginanku saat ini adalah saya ingin mendalami bakatku itu di YouTube ini, dan mudah-mudahan doa yang kupanjatkan dan doa teman-teman yang mendukungku di YouTube ini menjadikan aku seorang YouTuber yang sukses di YouTube ini. Dan karena semua itu tergantung dari kerja keras dan keyakinan serta kualitas, maka yang perlu kita lakukan adalah tetap percaya diri, berusaha, dan terus belajar dan terus belajar. Untuk para teman-temanku pemula yang masih enggan alias masih malu-malu berbicara di kamera, gini ya, kita itu kan semuanya itu sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Jadi tak perlu malu
dan tak perlu ragu dengan kemampuan kita. Meskipun seumpama video yang kita buat itu yang menonton hanya 1-2, tapi jika kita tetap yakin dan percaya dan tetap konsisten, insya Allah lama-lama juga akan menjadi besar. Karena saya dulu di Facebook juga begitu, saya itu yang nge-like hanya 1, 2, 3, dan lama-lama itu yang nge-like itu ratusan, ya meskipun belum ribuan tapi ratusan, bahkan ditonton sampai oleh orang luar negeri. Dan tapi waktu itu sih memang saya nggak berniat mencari cuan di Facebook, sehingga memang saya tidak mendapatkan apa-apa. Dan sebenarnya saya di Facebook itu juga sudah terverifikasi sih, cuma karena terverifikasi jika diaktifkan itu juga harus ada biayanya, maka itu saya hentikan dan hanya gunakan verifikasi akun itu hanya beberapa hari saja. Dan sekarang yang kuposting ya cuma hanya sekedar hiburan, bukan mencari cuan. Dan kalau di YouTube ini saya memang benar-benar ingin mencari cuan. Dan sebagai penutup yang ingin saya sampaikan, jangan pernah patah